Mahar Cinta Pria Bad Boy. Bab 116. Apa maksud kamu, Gaza? Pria itu tercengang, tiba-tiba datang menyerahkan diri dan menaruh flash disk di atas meja. Bagaimana tidak membuatnya heran? 15 bulan lalu, kecelakaan di Jalan Semangka, saya pelakunya. Bram terdiam, dia menatap tatapan serius Gaza. Jangan bercanda, Gaza, pelakunya sudah ditangkap. Tidak, Bapak itu tidak bersalah. Saya pelakunya. Melihat Bram yang masih mencerna maksudnya, Gaza menarik kursi dan duduk. Saya ingin menebus kesalahan saya. Saya mengaku bersalah sudah melimpahkan hal ini kepada orang lain. Ibu Alifah, saya yang membuatnya meninggal karena kecelakaan itu. Tapi orang yang dipenjara sekarang, dia rela melakukannya agar putrinya bisa dapat pengobatan ke luar negeri. Apa buktinya? Saya tidak punya banyak bukti. Tapi saya mempunyai kenalan untuk itu. Flash disk ini bukti kejahatan Papa. Dan alat sadap saya merekam percakapan dengan Papa di rumah. Ini cukupkan untuk menangkap saya dan Papa saya. Dari mana kamu dapat bukti itu? Pak Fian mempunyai bukti itu dan memberikannya kepada saya. Papa mengincar Pak Fian karena menyimpan rahasia besar Papa. Kecelakaan 18 tahun lalu. Papa menutup kasus itu karena kuasanya, dan kecelakaan yang saya sebabkan atas permintaan Papa. Saya ingin keluar dari rasa bersalah ini dengan menyerahkan diri. Bram mengambil flash disk itu dan menyambungkan di komputernya. Dia melihat rekaman kejadian hari itu. Rekaman sesungguhnya tanpa ada potongan. Kamu menarik langsung Papa kamu ke sini, Gaza. Anggap saja ini cara seorang anak menghentikan kejahatan papanya. Bram termangu. Penangkapan Sakaya akan kami keluarkan. Hari ini saya akan menghubungi tim untuk langsung ke kediaman Sakaya. Gaza mengangguk. Apa hukumannya akan berat? Sakaya pelaku kecelakaan 18 tahun lalu dan menutup kasusnya. Dia menyuap orang lain untuk berpura-pura. 85. Menjadi pelaku, lalu kasus kecelakaan kamu dan apa yang dia lakukan pada Fian, hukuman Sakaya akan berat. Semuanya akan diputuskan saat persidangan. Gaza terdiam. Seharusnya dia senangkan akhirnya keinginan lamanya tercapai. Papanya akan jatuh dan namanya akan muncul di media. Namun kenapa dia tidak merasa seperti itu? Ada perasaan sesak yang membuat dia berat. Dan Gaza, saya yakin hakim akan meringankan hukuman kamu. Selain kecelakaan itu saat kamu masih berstatus siswa, kamu menyerahkan diri dan mengakuinya langsung. Gaza mengangguk, dia menyerahkan tangannya. Saya siap ditahan mulai hari ini. Bram memperhatikan tangan Gaza lalu mengangguk. Untuk sementara hingga persidangan diadakan dan sebelum ke lapas, kamu akan ditahan di sini dahulu. Ikut saya. Gaza berdiri. Dia mengikuti Bram hingga ke jerusi besi di kantor tersebut. Pintu penjara dibuka, dia suruh masuk. Apa perasaannya? Gaza tidak tahu, dia lega menyerahkan diri tapi dia mengkhawatirkan Sanum di luar sana. Dia menatap kosong jerusi besi yang kembali dikunci Bram. Gaza menyadarkan punggungnya ke dinding dan menghela nafas berat. Matanya memerah menatap langit-langit penjara. Dia harap Sanum tidak menunggunya di taman karena dia benar-benar tidak akan bisa datang lagi. Janji ya Bay, kamu harus bahagia, lirihnya. Kak. Mobil mewah Sakaya berhenti di depan mansion hendak masuk dan saat itu juga sirine polisi berbunyi. 3 mobil datang mencegat dari segala sisi. Sakaya duduk dengan tegak. Ada kekhawatiran di balik matanya. 2 orang polisi mendekat, mengetuk jendela pintu di sebelahnya dengan tidak sabar. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana Tuan? Apa saya buka pintunya? Tanya sopir pribadinya yang terlihat panik.
Turunkan kaca jendela. Perintahnya langsung dilakukan. Begitu jendela itu terbuka, Sakaya tampak tenang walaupun hatinya panik. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. "Pak Sakaya, Anda ditahan karena menjadi tersangka pelaku tabrak lari pada kecelakaan 18 tahun lalu. Percobaan mencelakai almarhum Safian dan memaksa Anda untuk menutup mulut akan kecelakaan yang dia lakukan." Sakaya mematung. "Silakan keluar dan ikut kami. Anda berhak menyewa pengacara di persidangan. Bagaimana mungkin tuduhan itu dilakukan kepada saya? Penangkapan tidak bisa dilakukan jika tidak ada bukti." Polisi lain memperlihatkan penangkapan. Sakaya mengeram. "Putra Anda sendiri yang menyerahkan bukti percakapan dan kecelakaan 18 tahun lalu yang jelas memperlihatkan wajah Anda, Pak Sakaya. Anda tidak bisa mengelak lagi. Anak kurang ajar," hardiknya. Beraninya Gaza mengkhianatinya seperti ini. Seharusnya dia tidak percaya. 86. Pada anaknya malam itu. "Buka pintunya," perintah Bram pada sopir itu. Tidak mau ikut terseret. Supir pribadi Sakaya membuka pintu. Mereka membuka kasar pintu dan menyeret Sakaya keluar. Sakaya memejamkan mata sesaat. Wajahnya merah padam, kini tangannya diborgol dan dia berpindah ke mobil polisi. Bunyi sirene polisi memenuhi halaman mansion. Pukul 4 sore, Sanum duduk di bangku taman tidak jauh dari rumah sakit sendirian. Tatapannya berkali-kali melihat lalu lalang kendaraan lalu menatap jam tangannya. Jika bisa dia ingin hubungan mereka kembali membaik. Entah apa yang sebenarnya Gaza sembunyikan, Sanum ingin memastikan sekali lagi sebelum ia memutuskan benar-benar terbang ke Inggris. Beberapa orang duduk bersantai di sana. Sanum duduk di salah satu ayunan. Di tangannya ada ponsel yang terus menyala dan memperlihatkan chat yang hanya dibaca sejak berapa jam lalu. Jam terus berdetak. Waktu kian berlalu. Beberapa menit menunggu tidak ada tanda kedatangan sosok yang dia harapkan. Menit berlalu angin sore berhembus dingin. Sanum memeluk dirinya dan mendongak menatap langit yang kelabu. Sepertinya akan hujan. Bosan dia menggoyangkan kakinya, tatapan mulai resah, pandangannya terus memperhatikan sekitar. Hingga waktu kembali berlalu, maghrib mulai menyapa. Matahari sudah kembali ke perpaduannya, gelap mulai menyapa. Mata Sanum memanas. Apa Gaza tidak akan datang? Sanum bangkit dari tempatnya, lalu berjalan-jalan bolak-balik dengan harapan yang besar. Guntur kemudian mulai terdengar sahut menyahut. Sanum menatap cemas langit, dia menghubungi Gaza lagi. Tidak diangkat. Pandangannya kabur, setetes air mata jatuh. Usap kasar air matanya. Tiba-tiba hujan turun dengan deras, membuat tubuhnya langsung basah kuyup. Sanum berjongkok, merasa kedinginan. Dia memeluk tubuhnya. Mas Gaza. Dia tidak peduli akan dikatakan kekanakan. Sanum ingin bertemu. Gaza pasti datang dan tidak akan biarkan dia kehujanan seperti ini. Dia mengambil ponselnya, menghalangi air dengan tangan. Mas Gaza dingin Mas Cean Sanum kehujanan. Checklist 2 tapi belum dibaca. Sanum menjatuhkan dirinya di tanah. Air matanya jatuh, bercampur dengan air hujan yang membasahi. Pemirsa, Sakaya Leonard, pemilik perusahaan besar Dio Leonard Group ditahan sore ini karena menjadi tersangka kasus kecelakaan 18 tahun lalu. Saat ini dia dan juga anaknya ditahan di Kapolres Jakarta. Polisi memberi pertanyaan jika 15 bulan lalu, Sakaya juga menutupi kasus kecelakaan anaknya, Gaza dan menyuap pria berinisial A untuk berpura-pura menjadi tersangka yang sudah 15 bulan ini ditahan. 87. Pria itu mengaku dia menerima demi menerima uang untuk pengobatan penuh anaknya yang sakit, anjir si Gaza ditahan.
Kaza menoleh cepat kala Nares heboh, membuat anak-anak Dark Wolf di ruangan itu berkumpul dan mendekat. Dek. Kaza meraih ponselnya. Dia kemudian berlari keluar terburu sedang teman-temannya heboh akan berita tersebut. Semua artikel, internet membahas ini semua. Angin sore ini berhembus kencang. Awan begitu gelap bertanda akan menurunkan airnya. Kaza meraih helmnya, memakai langsung lalu naik atas motor sportnya. Motor itu kemudian melaju kencang di jalanan. Memacu pulang ke rumahnya. Tadi Sanum di rumah setelah dia antar pulang. Dia harap Sanum belum melihat berita. Beberapa menit, sesampainya di rumah, dia turun dari motornya dengan terburu. Kemudian berlari ke dalam rumah dan mendorong pintu itu sedikit keras. Hal itu membuat Mia dengan Ryan yang duduk di sofa depan televisi menoleh. Kaza menatap televisi yang menayangkan hal serupa. Jantungnya berdetak cepat khawatir jika Sanum sudah menonton. Mana Aza? Aza pergi sejak sore Kak. Belum pulang. Kemana Ma? Dia tidak bilang. Tapi ini mau hujan. Mama khawatir Aza sudah lihat berita. Kaza menghembuskan nafas berat. Dia bahkan juga tidak bilang perihal Gaza seperti yang Mia minta. Telepon Aza Kak. Coba telepon. Suruh Ryan. Kaza mengangguk. Panggilan pertama tidak diangkat. Dia mondar-mandir gelisah. Di luar kini guntur terdengar sahut-menyahut. Ketiganya begitu resah. Gimana Kak? Gak diangkat Pak. Telepon lagi. Kaza mengangguk. Mengulang hingga panggilan ketiga baru diangkat. Ia meloudspeaker panggilannya. Aza kamu di mana? Tanyanya panik. Aza nunggu Mas Gaza, Asam. Suara itu terdengar bergetar, suara hujan juga terdengar lebat. Apa yang kamu lakukan Aza? Di mana kamu sekarang? Tanyanya khawatir. Kamu hujan-hujanan. Mas Gaza kenapa gak datang ya Asam? Isakan di seberang sana terdengar. Mia dan Ryan menghela napas. Aza, sebut kamu di mana, aku jemput. Aza gak akan pergi sampai Mas Gaza datang. 88. Aza jangan seperti ini. Tidak ada lagi balasan. Hanya isak Sanum yang terdengar bersamaan dengan suara hujan. Panggilan itu kemudian berakhir. Kaza mengusap wajahnya gusar. Ya Allah. Ini udah malam, Aza baik-baik aja kan? Mama jadi khawatir. Lacak lokasi Aza Kak, perintah Ryan. Kaza mengangguk. Lekas melacak lokasinya. Ketemu, ujarnya beberapa menit kemudian. Melihat posisi Sanum dekat Taman RS. Pakai mobil papa. Ryan menyerahkan kunci motornya. Kaza menerima kunci tersebut. Kaza jemput Aza dulu Mapa. Katakan yang sebenarnya Kak. Aza pasti belum lihat berita, ujar Mia lagi. Mama tidak tega lihat Aza seperti itu. Dia pasti shock. Kaza menghela napas. Kaza pergi dulu. Assalamualaikum, ujarnya kemudian berlari terburu keluar. Menggunakan mobil Ryan, dia memacu kendaraan roda 4 itu ke posisi Sanum sekarang. Dia parkir tepi jalan. Kaza mengeluarkan payung dan mengedarkan pandang. Kakinya melangkah ke dekat taman. Hujan masih deras membuat dia kesulitan melihat apalagi pencahayaan di taman sangat minim. Hingga pandangannya terpaku pada gadis bercadar yang berjongkok dekat ayunan. Basah kuyup. Kaza sontak berlari. Aza. Sanum mendongak. Dia berdiri. Asam. Kaza tercekat melihat tatapan Sanum. Tubuh gadis itu gemetar karena dingin. Kamu gak harus seperti ini Aza. Kamu bisa sakit. Dia memayungi Sanum. Asam, Aza tahu Mas Gaza pasti bohong kan. Mas Gaza masih peduli Aza. Mas Gaza sayang Aza. Jadi Mas Gaza pasti datang. Kaza menggeleng.
Perasaannya sakit melihat Sanum seperti ini. Gaza gak akan datang Asa. Ayo pulang, dia menggenggam tangan Sanum. Dingin, tangan Sanum bahkan pucat. Gak Asam. Sanum menarik lagi tangannya. Mas Gaza akan datang. Pasti. Mungkin belum lihat HP aja. Asa, mohonnya. Asam, Sanum terisak. Rasanya sakit, adunya. Apa Aza berdosa terlalu mencintai Mas Cean? Apa Aza berdosa ya sampai kami harus seperti ini? Tanya terisak. Gaza menggepalkan tangannya. Mau seminggu kamu di sini, Gaza gak akan datang Asa. Mas Cean akan datang. Asa. Azam pulang aja. Nanti Sanum pulang diantar Mas Cean. Dia mendorong Gaza untuk pergi. Gaza memejamkan mata, dia menahan air mata melihat adiknya seperti ini. Gaza di penjara Asa. Gaza gak akan datang. Dek. Sanum merasa dunianya berhenti. Dia membeku dan menatap lekat tatapan Gaza. Mencari kebohongan di 89. Sana. Tatapan Gaza mengatakan yang sebenarnya. Bulir-bulir air mata kembali jatuh dari mata indah itu. Dia menggeleng. Maksud Azam apa? Gaza menyerahkan diri ke kantor polisi. Kasus Ibu Alifah. Juar. Itulah alasan Gaza melepas kamu Asa. Gaza sengaja melakukannya karena tidak mau kamu juga akan terseret. Gaza juga merasa bersalah karena nyatanya papa dia yang membuat orang tua kita meninggal. Kecelakaan 18 tahun lalu karena Sakaya. Kita kehilangan mereka karena papa Gaza. Jantung Sanum berdetak cepat. Kakinya terasa lemas, dia nyaris merosot ke lantai jika saja Gaza tidak menahannya. Payung itu jatuh ke rumput taman. Sesak. Sanum menepuk dadanya. Dia menggeleng. Matanya terpejam sesaat mengambil nafas dalam. Papa Sakaya yang membuat orang tuanya meninggal. Papa Gaza. Asa. Sejak kapan? Dia menatap Gaza. Bibirnya bergetar. Sejak kapan Asam? Sejak kapan kamu tahu? Sejak kapan Mas Gaza tahu? Desaknya. Hari di mana Gaza melepas kamu? Kami bertemu, Gaza mengatakan semuanya, dia ingin melindungi kamu. Gaza. Sakit. Kenapa Azam gak bilang? Kenapa Azam sembunyikan dari Asa? Kenapa Azam? Kenapa Azam jahat? Kenapa Azam biarin Mas Cean lepasin Asa? Kenapa? Teriaknya menangis. Asa aku. Kenapa seperti itu? Sanum terisak. Dia anak dari pria yang membuat kita kehilangan orang tua dan berpisah Asa. Biar saja dia melepas kamu. Dia tidak pantas untuk kamu Asa. Dia dan Sakaya sama aja. Sanum berdiri dan menggeleng. Mas Gaza bukan papa Sakaya. Kenapa harus Mas Gaza yang menanggung kesalahan papanya? Kenapa Asam? Kenapa harus Mas Gaza? Lirihnya melemah. Mas Gaza dipaksa papa untuk gak mengaku karena kecelakaan itu. Kenapa harus Mas Gaza juga yang merasa bersalah karena papanya yang menabrak orang tua kita? Kenapa Mas Gaza harus menderita seperti ini? Asa. Jika Asa tahu alasan Mas Cean karena ini, Asa gak akan pergi dari apartemen. Asa akan peluk Mas Cean dan bilang Asa gak akan menemani Mas Gaza melewati ini. Bukan seperti ini Azam, bukan seperti ini. Gaza tertunduk. Benar yang Mia katakan. Sanum bahkan tidak menyalahkan Gaza. Azam, antar Aza ke tempat Mas Cean. Antar Aya. Antar Aza sekarang, mohonnya. 90. Asa. Azam ngertiin Aza bisa gak sih? Gaza menghela napas berat. Kemungkinan Gaza sudah dipenjara. Azam, isaknya. Gaza menarik Sanum dalam pelukannya. Dia bisa merasakan punggung itu bergetar.
Kini keduanya sama-sama basah. Asa mau ketemu Mas Cean. Gak bisa Asa. Ini sudah malam. Tidak akan dapat izin, lagi pula kita harus menunggu Senin. Sanum terisak, ini masih hari Sabtu. Dia ingin bertemu, memeluk Gasa. Aksio Zages. Lukas, berita itu benar. Bagas, gimana? Lukas, Sena Picture, berita terkini. Lukas, Gasa masuk penjara. Arfan, astagfirullah. Din, Sanum gimana? Arfan, gak tahu, pasti terpukul. Theo, gue masih gak percaya Gasa pelaku tabrak lari. Galan, kita belum tahu pasti kejadiannya gimana. Lukas, Sena Picture, artikel. Lukas, Papa Gasa nyogok orang lain buat pura-pura jadi pelaku. Artikel nyebutkan Gasa ngakuin kesalahannya hari ini ke kantor polisi. Bagas, astaga. Arfan, apa itu alasan Gasa gak ikut perpisahan Aksio? Din, ini gimana? Ke Polres. Galan, kumpul di markas sekarang. Theo, waktu Bagas, gue juga. Galan menaruh ponselnya dan mengusap wajahnya. Dia menatap tayangan televisi di hadapannya, lalu hendak beranjak. Itu benar Gal. Teman kamu Gasa,